Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Rekan dakta yang berbahagia, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan karena pada hari ini kami dari Aisyah Kota Bekasi dapat kembali membersamai rekan-rekan sekalian dalam acara Mutiara Hikmah. Ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah dan tidak lupa salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan dakta yang berbahagia, saat ini di mana-mana masih terdengar, masih terlihat kegembiraan memperingati 1 Muharram. Ya. 1 Muharram sebagai tahun baru Islam. Ya, tahun baru Hijriah. Nah, tentunya buat kita peringatan 1 Muharram ini, peringatan tahun baru ini nilainya ya sangat tinggi. Berbeda dengan peringatan atau perayaan tahun baru Masehi 1 Januari. Di mana perayaan tahun baru 1 Masehi itu biasa dirayakan dengan hingar-bingar di segala sudut kota dengan pesta, ya dengan kegiatan yang bermacam-macam, bahkan ya banyak yang kita sayangkan. Sebagian anak-anak muda melakukan kegiatan negatif di malam tahun baru Masehi. Rekan dakta yang berbahagia, tentu kita sudah tahu ya bahwa 1 Muharram itu berkait dengan perjuangan Nabi Muhammad yang berjuang bersama umat Islam Mekah yang berjalan berpindah ke Madinah setelah melewati perjuangan dakwah Islam yang penuh tantangan dan penuh hambatan di Mekah selama lebih kurang 13 tahun. Nah, strategi dakwah Islam yang mengambil keputusan hijrah ke kota Yasrib ya di bulan yang mulia itu merupakan titik awal kemenangan dan keberlangsungan serta pengembangan Islam di seluruh dunia. Ya, sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan mantap ya kota Yasrib dirubah namanya menjadi Madinatul Munawwarah. Ya, Madinah adalah kota, Munawwarah adalah bersinar. Kota yang bersinar. Ya, dan benar sekali Madinah adalah kota yang bersinar, Madinatul Munawwarah. Karena pada akhirnya dari Madinah itulah pencerahan tentang Islam berlangsung sampai ke seluruh dunia. Ya. Rekan dakta yang berbahagia, mengapa kita layak memperingatinya? Kita melihat saudara-saudara kita, baik yang secara resmi, ya resmi kegiatan resmi oleh pemerintah, merayakan tahun baru Muharram, bahkan di Masjid Istiqlal, dan juga di kampung-kampung, anak-anak kecil, ya berbahagia. Para ustadz mengajak anak-anak, ayo ini tahun baru kita, tahun baru Islam, gitu menyebutnya tahun baru Islam. Nah, sejak kecil anak-anak ditanamkan itu, walaupun anak-anak belum tahu sejarah yang begitu hebat yang mengakibatkan 1 Muharram itu dijadikan tanggal 1 ya, tanggal 1 bagi umat Islam ya, bulan Hijriah. Ya. Nah, rekan-rekan yang bahagia, 1 Muharram ya
bulan yang mulia. Apa ada dalam Al-Quran yang bicara tentang bulan? Iya, ada. Ya, Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahron. Ya, ithna asyara syahron fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, yang diartikannya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Ya, ithna asyara syahron, 12 bulan. Ya. Jadi pada waktu dia menciptakan itu, ya, ada 12 bulan. Ini arba'ah, ya, arba'ata isna asyara syahron fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ya, di hari Allah itu menciptakan langit dan bumi. Minha, di antaranya ada arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. Ya, 4 bulan yang mulia, salah satunya adalah bulan Muharram. Ya, bulan Muharram. Sebelumnya itu didahului oleh Dzulqa'dah, Dzulhijjah, baru Muharram. Ya, baru nanti ada Rajab yang mendekati ke bulan Ramadan. Kok dibilang bulan mulia? Apa yang lain tidak mulia? Mulia di mata Allah. Semua bulan adalah mulia. Semua hari adalah mulia. Tidak ada hari hari sial katanya ya. Jadi kalau mau nikah jangan di bulan Hapit. Bulan Hapit bulan apa Bapak Ibu? Iya, bulan Hapit itu setelah bulan Syawal. Di bahasa orang Jawa, bahasa kita Jawa Barat, Jawa Timur itu ada bulan Hapit gitu ya. Tapi kalau bahasa Islamnya itu Dzulqa'dah. Itu mulia. Ada bulan-bulan yang mulia. Di bulan itu umat Islam dan orang-orang ya yang berhadapan dengan umat Islam diingatkan jangan perang gitu. Ya, jangan perang. Jangan tumpahkan darah di bulan itu. Disuruh gencatan senjata. Ya, disuruh gencatan senjata. Jadi bulan Dzulqa'dah itu mendekati bulan haji. Siap-siap, haji itu adalah ibadah yang sangat besar. Ya, ibadah yang sangat hebat. Nah, lalu pas di Dzulhijjah ya ada kejadian besar yaitu kejadian pelaksanaan ibadah haji. Beberapa minggu setelah itu ibadah haji selesai, sampailah ke bulan Muharram. Di mana bulan Muharram ini penentuannya adalah melihat sejarah. Ya, melihat sejarah. Apa sejarahnya? Sejarahnya adalah tentang hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya, itu tonggak sejarah yang benar-benar ya merupakan kejadian yang sangat hebat. Bagaimana tidak hebat setelah Nabi berjuang di Mekah demikian kerasnya dihadapi oleh orang-orang yang benci, orang-orang yang penuh kedengkian. Tapi ada orang-orang yang punya kelembutan hati dari daerah yang jauh, dari daerah Yatsrib. Ayo Rasulullah, pindah ke kampung kami. Kami akan terima Anda dengan 2 belah tangan terbuka, dengan penuh kasih sayang. Ya, seperti itu. Dan ternyata diambil keputusan itu oleh Nabi untuk hijrah. Ya. Karena sebelumnya juga Nabi sudah pernah berusaha ya melihat keadaan di Mekah begitu hebat penderitaan,
melihat orang-orang yang masuk Islam itu dihina dan dicerca, kemudian disakiti oleh orang-orang kuat. Kalau dia itu budak, ya bahkan disiksa oleh majikannya. Rasulullah sudah mencoba, oh ini kita harus pindah ini. Ini daerah yang tidak mendukung. Pindahlah dulu ke Taif. Oh, gak boleh, gak bisa. Ya, Nabi survei ke sana, ke Taif, bukan malah diterima, tapi malah ditimpukin ya oleh orang-orang Taif pada saat itu. Ya. Nah, namun alhamdulillah kalau sekarang katanya Taif itu kota yang damai, kota yang sering dikunjungi oleh jamaah haji. Oh, kalau udah datang ke Taif, alhamdulillah aku pernah datang ke tempat Rasulullah berjuang, gitu ya, tempat titik balik Rasulullah mengambil keputusan kemana ya kita harus hijrah, gitu. Nah, jadi senang sekali. Itu hasil doa Rasulullah, ya, daerah Taif itu hasil doa Rasulullah ketika mendapatkan kejadian yang menyakitkan. Bukannya awas ya, ntar kalau Islam udah kuat akan dibalas, bukan begitu, tapi didoakan, ya Allah jadikan Taif ini kota yang mendukung Islam, kira-kira itu ya, dan berhasil sekarang. Rekan dakta yang berbahagia ya, bulan Muharram tadi kita sudah sampaikan bahwa bulan Muharram itu sebagai salah satu bulan yang mulia, ya, di mana kita dianjurkan, ayo banyak berbuat baik, insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah perbuatan baik kita, amal soleh kita. Rekan dakta yang berbahagia, apa sih sebenarnya yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sehingga umat Islam, sahabat Rasulullah, orang-orang yang berikutnya ya setelah sahabat, lalu tabi'in, lalu tabi'ut tabi'in ya, menentukan saat hijrah itu sebagai momen. Ya, momen ini nih harus diambil, tahun barunya Islam, tahun melangkahnya Islam, melangkah maju. Rupanya banyak perbuatan Rasulullah yang monumental, ya, monumental, benar-benar monumental. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam kehidupan sosial? Ketika Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah bersama para sahabat yang imannya sudah hebat, berniat untuk hijrah bersama Rasulullah. Monumental itu bentuknya adalah ukhuwah, persaudaraan. Ya. Jadi untuk kehidupan sosial yang diambil nomor satu oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan antara pendatang dan orang asli. Ya, para pendatang. Biasanya kan kalau zaman sekarang pendatang dan orang asli masing-masing punya ego. Ya, ego sektoral. Ya, yang asli merasa gue dong orang asli sini. Yang satu, saya pendatang, apapun tidak akan nyerah gitu. Saya harus hidup gitu ya. Jadi punya ada rasa-rasa ego. Biasanya kayak gitu tuh antara yang pendatang dengan orang asli. Tapi Rasulullah mempersaudarakan pendatang dan orang asli. Ya, orang asli. Nah, sehingga ketika dipersaudarakan itu benar-benar orang asli itu menolong para pendatang. Mereka menjadi penolong yang benar-benar penolong. Dalam Islam, dalam bahasa Arab, penolong itu kalau orangnya banyak disebutnya ansor. Ya, kalau sendirian tuh nasir. Ya, penolong. Tapi kalau banyak orang Ansor, orang-orang Madinah ini disebutnya orang-orang Ansor. Sedangkan para pendatang
Pendatang nanti orang yang pindah. Pindah itu bahasa Arabnya hijrah. Orangnya adalah muhajir. Ya, muhajir satu orang. Ketika banyak orang jadi muhajirun. Ya, muhajirin. Maka orang pendatang dari Mekah disebutnya muhajirin, kaum muhajirin. Orang asli di Madinah disebut para penolong, yaitu orang-orang Ansor. Ya. Nabi benar-benar tidak membuka peluang adanya perselisihan antara pendatang dan orang asli, antara muhajirin dan Ansor. Ya, benar-benar oleh Nabi dijadikan saudara mereka itu. Ya, dijadikan saudara. Bahkan mereka itu menerima ikhlas sekali. Orang-orang Mekah dijadikan saudara mereka. Ya. Bahkan ketika mereka dipersaudarakan oleh Nabi, kalian adalah bersaudara. Mereka sepertinya menerima orang-orang Mekah itu seperti saudara kandung. Kalau perlu nanti kalau saya mati saya warisin gitu. Kasih warisan. Tapi kan enggak. Ya, nggak boleh kalau nggak ada garis keturunan, nggak boleh ada warisan. Tapi seolah-olah seperti itu, ya. Orang Madinah yang didatangi itu, yang kaya mempersilahkan, silahkan ambil hartaku separuh, ya, untuk memulai hidup baru di Madinah ini, gitu. Mari sama-sama membangun Madinah. Sampai seperti itu. Nih harta saya, ini kebun saya, ini unta saya, ini kambing saya, seperti itu. Ya, jadi orang Mekah diterima dengan tangan terbuka. Ya, dengan tangan terbuka. Nah, benar-benar mereka ikhlas. Tapi para muhajirin, orang-orang yang datang dari Mekah, orang-orang yang sudah punya jiwa perjuangan hebat. Bukan orang-orang yang cengeng, bukan orang-orang yang senang dibantu. Mereka menjawab, ya, kasih tahu aku di mana pasar. Itu. Kok pasar yang ditanya? Iya. Karena pasar itu adalah pusat tempat berkembangnya dan dimulainya ekonomi, ya, kehidupan berekonomi itu ada di pasar. Kalau pasar dilaksanakan jual beli itu dengan jujur, ya, dengan penuh keikhlasan, saling percaya, insya Allah tuh ekonomi akan berkembang. Yang tadinya nggak punya apa-apa bisa jadi kaya. Terkenal ya, itu Abdurrahman bin Auf yang meninggalkan bisnisnya di Mekah sampai di Madinah, dia mulai lagi pasar yang dicari. Ya akhirnya benar-benar dia tetap aja jadi orang kaya, ya, tetap jadi orang kaya. Nah itulah ya salah satu kegiatan monumental yang diperbuat oleh Rasulullah, mempersaudarakan orang yang datang dengan penduduk asli. Nah, dalam Al-Quran benar-benar ya itu berdasar ya Allah Allah memfirmankan dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, gitu. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Nah, orang-orang Mekah dan orang Madinah betul-betul orang yang sudah berjiwa iman kepada Allah. Ya, jiwa-jiwa iman kepada Allah. Ya sudah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kalau sampai dalam persaudaraan itu ada sedikit kesalahpahaman, lalu fa-aslihu baina akhawaikum, gitu. Ya, prinsipnya damaikan selalu tuh mereka, ya, damaikan persaudaraan mereka. Kalau ada perselisihan sedikit,
Jangan dikompor-komporin, tapi kita damaikan. Kita sampaikan, dia itu ada loh kebaikannya. Dia tuh begini loh. Sebetulnya dia tuh senang banget sama kamu loh. Kayak gitu ya. Itu mendamaikan itu. Nanti yang di sebelah sana ada lagi teman kita yang bilang gitu. Sebenarnya dia itu pengen banget loh akrab sama kamu. Cuma kemarin itu agak kepleset dikit gitu. Ya, itu kegiatan mendamaikan. Itu kegiatan orang mukmin seperti itu. Fa aslihu baina akhawaikum. Wattaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. La'allakum turhamun. Agar kamu itu nanti mendapat rahmat. Atau agar kamu itu disayang nantinya sama Allah. Karena kita menyayangi, maka kita akan disayang. Itu ya, jadi persaudaraan seperti itu. Nah, rekan dakta yang bahagia, tentang persaudaraan yang kuat sesama muslim, Nabi itu pernah bersabda dalam hadisnya dengan memberi perumpamaan seperti sebuah tubuh, di mana tubuh itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Ya, tangan nggak bisa pisah sendiri, kaki nggak bisa sendiri, kuping nggak bisa sendiri, gigi tidak bisa sendiri, kan gitu ya. Semua jadi satu kesatuan. Ya, tidak ada yang bisa terpisahkan. Ya, satu sama lain bisa merasakan apapun yang dirasakan oleh anggota tubuh yang lain. Ya, giginya sakit, kepalanya pusing. Ya, kakinya lemes, nggak bisa kemana-mana saking sakitnya. Begitu pula ketika kita terantuk batu, kaki, waduh, kakinya yang terantuk batu, apa ya, sakitnya kemana-mana, ya, sampai kita menyut, aduh, gitu, mengaduh. Jadi seperti itulah, ya, anggota tubuh. Jika ada sesuatu yang terjadi yang menyentuhnya, yang membuatnya sakit atau menderita, yang lainnya merasakan. Apa hadisnya? Hadisnya itu an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Ya, orang mukmin dengan orang mukmin lainnya itu laksana sebuah bangunan gitu. Terus kalimatnya yashuddu ba'duhum ba'do, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, dua perawi hadis yang memiliki tingkat, ya, tingkat keutamaan, tingkat kesohihan hadisnya itu di paling atas Bukhari Muslim. Ya. Jadi dalam hadis ini Nabi itu benar-benar mengumpamakan hubungan antara sama muslim itu hendaknya seperti sebuah bangunan, seperti sebuah tubuh. Kalau ini seperti sebuah bangunan, di lain hadis itu seperti sebuah tubuh. Sebuah tubuh itu kalau sebuah bangunan saling menguatkan. Roboh satu tiang, yang lainnya pasti akan miring, tidak harmonis, tidak simetris, dan lama-lama bisa hancur. Kalau diumpamakan tubuh, seperti tadi, dia mudah merasakan apa yang dirasakan oleh bagian yang lain. Nah, hal ini tentunya mendorong kita sebagai umat Islam untuk mengembangkan rasa senasib dan sepenanggungan terhadap saudara sesama muslim, meningkatkan kepedulian sosial yang sekaligus akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan persaudaraan yang terus erat, ya, tanpa keinginan untuk bercerai-berai. Rekan dakta yang berbahagia, sudah kita ketahui tadi. Ini katanya bulan Muharram, tahun baru. Apa jadinya yang harus kita laksanakan setelah kita melihat tadi sejarah Rasulullah? Ya, sejarah Rasulullah. Baru satu yang kita sebut, yaitu tentang persaudaraan. Nah,
kepada kita pada bulan Muharram ini diminta untuk bermuhasabah diri. Ya, bermuhasabah diri. Ya, kalau kita bisa bermuhasabah, menilai diri sendiri, kita hasilnya itu akan berimbas kepada orang lain. Ya, kita jadi cerdas berpikir. Ya, jadi cerdas berpikir. Ya, kita berpikir ke diri sendiri. Sudahkah kita menjaga persaudaraan kita ya dengan sifat-sifat yang mulia? Gitu, bertanya pada diri sendiri. Seperti sifat setia kawan, peduli nasib saudara, empati ya dengan kejadian-kejadian yang tak terjadi di saudara kita, suka menolong, menjaga hati untuk tidak melukai. Udah kita lakukan belum itu? Ya, udahkah kita lakukan itu? Itu sebagian dari muhasabah diri. Yang lainnya, apakah kita sudah lebih dekat kepada Al-Quran? Ya, yang membimbing dan memberi petunjuk kepada kita untuk tetap jalan di jalan yang benar. Ya, beribadah hanya kepada Allah. Salat tidak ada yang ditinggalkan. Ya, waktu salat kita salat, suka berbagi. Ataukah masih ada di hati sikap egois, sikap dengki, cepat kesal, suka benci, ya, suka cuek, atau suka marah, meluap-luap, terus nggak suka maafin orang lain? Apa ada sikap itu? Nah, rekan-rekan yang bahagia, yang dicontohkan oleh Rasulullah berpindah ke Madinah ternyata adalah sifat-sifat mulia yang ada di sana. Ya, sifat-sifat mulia yang ada di sana. Jadi kita dianjurkan untuk banyak melakukan pekerjaan yang baik, amal soleh. Muhasabah diri dengan sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, selain yang disampaikan tadi, ada satu sifat yang hebat juga, yang jarang biasanya disebut-sebutnya, yaitu sifat syaja'ah. Syaja'ah artinya berani. Ya, berani. Kita harus punya sifat berani kalau memang benar. Jangan cepat ngumpet gitu ya. Orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu benar-benar punya sikap berani. Ya, syaja'ah, berani berjuang, berani ambil keputusan. Ya, berani susah bahkan. Berani susah. Mengapa berani susah? Iya, bisnis yang demikian hebat. Mekah itu sejak dulu itu kota bisnis itu. Ya, kota bisnis. Istri Rasulullah Khadijah itu businesswoman. Ya, dia bisnisnya kelas dunia. Bagaimana tidak? Beliau suka mengekspor barang dari Mekah ke Mesir, dari Mekah ke Yaman, dari Mekah ke Syria. Pada saat itu padahalnya. Nah, berarti kan banyak bisnis-bisnis yang ditinggalkan, tapi mereka berani. Udah, ayo kita jalan. Ya, kita tinggalkan daerah yang menyusahkan ini, ya seperti itu. Ya, jadi itu keberanian yang ditampilkan oleh Rasulullah bersama para sahabat. Ya, kalau kita dengar keberanian itu bukan main. Ya, keberanian itu ceritanya panjang, ya. Keberanian itu ceritanya panjang. Ya, setelah perjuangan yang demikian hebat, Rasulullah dicaci maki oleh orang-orang hebat, tapi akhirnya Rasulullah berdoa, "Ya Allah,
berikan kepada kami kekuatan. Salah satu di antara Umar gitu, ada Umar bin Khattab, ada Umar yang lain. Umar bin Khattab masuk Islam dengan berani dia. Siapa yang berani sama saya gitu ya. Dia jalan ke Madinah, nggak ada yang berani itu menghalangi dia. Tapi yang lain banyak yang menghalangi. Rasulullah pun sampai mau dipancung ya. Ketika Rasulullah mau berangkat ke Madinah, dia mau dipancung ya. Tapi Allah yang melindungi. Dia berangkat bersama dengan Abu Bakar, jalan kaki. Kita bayangin deh jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Sekarang teman-teman pergi haji, pergi umroh, Mekah Madinah itu ditempuh dengan jalan tol. Berapa jam ya? 4 jam katanya ya sampai ya. 4 jam sampai, ya Allah. Jalan tol. Bahkan ada keretanya kereta cepat. Masya Allah, perjuangan Rasulullah waktu dulu jalan kaki. Sepanjang jalan was-was. Ya, sampai sempat berhenti dulu. Ya, berhenti dulu di dalam gua. Karena ada yang mengejar di belakang. Ya, bahkan yang mengejar itu sambil mengacung-acungkan pedang, ya pedang yang berkilau. Namun dengan keberanian ternyata takdir Allah. Orang yang mengacung-acungkan pedang itu gagal. Ya, gagal memancung Rasulullah. Karena Rasulullah dilindungi oleh Allah. Sedangkan yang mengejar-ngejar Rasulullah itu akhirnya bersujud kalah. Oh ya kalah deh, aku ngaku aku kalah. Aku masuk Islam sampai begitu ya. Itu karena keberanian. Udah, ayo kita jalan, berani ambil keputusan. Nah, rekan-rekan yang bahagia. Jadi apa ini? Ya, bulan Hijriyah di 1 Muharram yang dilaksanakan oleh kita di kampung. Ya, ini kebaikannya. Yang akan kita laksanakan nanti apa saja. Ada anjuran-anjuran yang harus kita lakukan. Salah satunya kita disunahkan untuk berpuasa. Ya, puasa sunnah. Nanti puasa sunnah tanggal 10 ditambah 1 hari. Ya, 1 harinya tanggal 9, jadi 9, 10. Kenapa? Karena waktu dulu ada yang bilang mau ke Rasulullah puasa tanggal 10 Muharram itu boleh, tapi Rasulullah secara bahasa bebas itu tambahkan sehari gitu. Tanggal 10 itu bukannya umat Islam aja dulu yang suka ini puasa, tapi orang-orang lain, Yahudi misalnya gitu. Tapi orang Islam kita lebih berhak untuk puasa di tanggal 10, tapi jangan sama ya sama Yahudi. Kita tambahin gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa mencobanya. Yang belum pernah, besok kita coba berbuat baik ya. Nah, kemudian apalagi nih kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Rasulullah mencontohkan tadi itu ukhuwah. Ya Allah, ukhuwah hebat sekali itu Rasulullah itu. Maka yang kita lakukan sekarang adalah menyambung silaturahim dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, memperbaiki hubungan dan keakraban tanpa diskriminasi, ya, tanpa diskriminasi. Kadang-kadang orang yang ekonominya lebih di bawah suka rendah diri. Saya mah nggak mau, dia mah orang kaya katanya. Gitu. Sebetulnya sih tidak seperti itu ya. Lalu yang kaya mungkin saja ada perasaan saya lebih banyak teman-teman lain yang sefrekuensi gitu. Iya, yang merasa tidak sefrekuensi dengan dia. Sebenarnya tidak boleh juga seperti itu. Sama saja, di mata Allah kita sama.
yang duitnya sedikit sama, yang duitnya banyak sama, ya makannya sampai kenyang juga. Cuma kalau duitnya banyak masih ada sisanya uangnya. Kalau yang duitnya sedikit mungkin pas-pasan. Tapi di mata Allah kalau kita beribadah, kita itu statusnya sama. Ya, yang lebih takwa itu di mata Allah yang lebih mulia. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Mulai nih diri kita, mulai berbuat baik dari diri sendiri. Jangan kalau dia nggak nanya, ngapain kok nanya duluan gitu ya. Nah, itu namanya tidak memulai kebaikan dari diri sendiri. Inginnya orang lain dulu berbuat baik, baru saya mau. Nah, ternyata bukan yang seperti itu kalau dalam Islam disuruhnya. Memulai berbuat baik itulah yang disebut kebajikan. Ya, tapi susah. Orang dianya juga sombong katanya. Gitu, suka begitu ya. Kadang kita ngatain orang sombong itu ada latar belakangnya. Kadang latar belakangnya ada pada diri kita. Kita mengharapkan seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Ketika dia tidak melakukan, maka kita bilang dia itu sombong. Sementara kita sendiri tidak melakukan apa-apa untuk orang lain. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya, makanya, ayo kita mulai melakukan kebaikan dari diri sendiri terhadap orang lain. Berkomunikasi itu nilainya, berkomunikasi yang baik nilainya itu sangat hebat ya di mata Allah. Orang yang memulai salam lebih dulu itu yang prestasinya tinggi. Orang yang memberi senyum lebih dulu itu yang prestasinya tinggi. Ya, jangan beralasan dia suka buang muka gitu. Enggak, ya itu jangan dijadikan alasan. Rekan-rekan yang bahagia, sungguh Rasulullah itulah memang contoh kita. Rasulullah tidak pernah cuek. Rasulullah tuh gak pernah cuek tuh orangnya. Dia selalu memperhatikan kepada semua orang. Ya, kepada semua orang yang ada bersama dia. Orang yang berada bersama Rasulullah pada saat itu semua disebutnya sahabat. Ya, semua disebutnya sahabat. Semua sahabat itu dikenal, namanya dia kenal semua, keberadaannya dia tidak dia tahu semua. Sangat senang sholat berjamaah bersama Nabi. Ketika ada satu saja yang tidak sholat berjamaah dicariin oleh Nabi. Kemana itu? Sa'labah kemana? Sa'labah nggak sholat. Gitu. Nah, atau yang lain ditanyakan. Ketika ditanyakan yang lain ternyata sakit, dijenguk oleh Nabi. Ya, gitu. Ketika yang ditanyakan ternyata dia itu dalam kesibukan. Sibuk kenapa? Sibuk nggak punya apa-apa. Punya baju cuma satu, punya kain cuma satu. Ya, untuk gantian sholat sama istrinya. Makanya buru-buru pulang kalau habis sholat. Dicariin oleh Nabi, kemana sih? Itu Rasulullah, dia buru-buru pulang soalnya istrinya nggak ada kain buat sholat gitu. Untuk menutup auratnya dalam rumah. Masya Allah. Itu dilihat oleh Nabi. Dan ketika sahabat ini didoakan oleh Nabi. Dan doanya diterima oleh Allah. Gimana Mbak, masih? Iya, baik. Jadi, rekan dokter yang bahagia. Benar-benar ya tahun baru Hijriah ya adalah waktu yang sangat tepat buat kita, waktu yang pas buat kita untuk memperbaiki diri. Kita muhasabah dulu ya, sehingga nanti setelah ini hari-hari kita itu bisa lebih baik dari kemarin ya. Dan untuk menuju hari esok kita lebih baik dari hari ini. Kan gitu ya. Karena kalau sama aja katanya dengan hari kemarin, kita rugi.
Kalau besok lebih buruk dari hari ini, wah itu celaka. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Ayo kita jadikan momen ya, momen 1 Muharram yang dasarnya adalah hijrah Rasul, kita jadikan sebagai momen hijrah batin, berpindah dari sifat sifat malas menjadi semangat, ya, dari lalai menjadi taat, dari agak takabur menjadi rendah hati, dari pelit menjadi pemurah, dari dendam menjadi pemaaf, dan sifat-sifat baik lainnya yang berubah dari sifat kurang, dari sifat negatif berubah menjadi sifat positif. Ya, dengan demikian, kalau sifat-sifat baik kita itu dapat dirasakan oleh saudara kita, oleh teman kita, kebaikannya, maka jadilah kita termasuk orang-orang yang cerdas dalam kehidupan sosial ini. Ya, jadi itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Jadi tahun baru Hijriah buat kita bukan hanya tentang seremonial, ya, bukan tentang sekedar diperingatkan dengan lomba, diperingatkan dengan seminar dan lain sebagainya. Tapi kita merenung, menjadikan momen bahwa hari esok kita mudah-mudahan menjadi lebih baik. Kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Yang tadinya jarang baca Al-Quran, ayo kita mulai lagi baca Al-Qurannya. Yang belum pinter, ayo kita terus belajar, akhirnya jadi pinter, ya, menjadi pribadi yang lebih baik. Dan inilah yang disebut sebagai hijrah spiritual. Rekan-rekan yang bahagia, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, ya, agar kita ini menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang baik dan berguna buat kebaikan Islam. Dan akhirnya jadilah kita ini menjadi rombongan umat Islam yang dirindukan oleh Nabi di hari pembalasan nanti, ya. Mudah-mudahan Allah menerima segala doa kita. Dan terakhir mungkin kita doakan ya teman-teman kita yang sedang menderita gitu, bisa dikurangi penderitaannya dan bisa dihilangkan penderitaannya oleh Allah. Apalagi teman-teman kita, saudara kita di Palestina ya, subhanallah, kita cuma bisa mengerut dada. Dan dakta pedulinya jalan terus ya Mbak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa berpartisipasi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.